Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah sekarang edisi preparing untuk barang-barang yang mau aku bawa di tour Eropa. Sorry banget nih suaranya lagi agak bindeng atau kalau suaranya nggak jelas karena lagi agak sedikit flu. Nah sekarang aku mau tunjukin barang apa aja yang akan aku bawa di tour Eropa Barat, dan aku juga mau ngasih tahu tips and triknya gimana sih kalau misalnya kita lagi traveling ke luar negeri, apalagi daerah yang nggak biasa gitu bagi kita kan. Kayak kalau Asia kan kita misalnya ke toilet gampang ada air. Nah kalau di sana tuh gimana? Gitu deh. Nanti ikutin terus ya sampai akhir videonya. Nah, kalau kalian lihat di sini berantakan banget barang-barang, kacau balau. Nah, ini karena biasa kalau lagi preparing kayak gitu ya. Bahkan ini udah lumayan rapi karena udah aku masukin ke dalam plastik-plastik kayak gini ya. Kalau sebelumnya itu butuh waktu 1 harian untuk pilih outfitnya. Jadi kayaknya itu nggak mungkin. Jadi aku udah siapin yang udah dimasukin ke plastik ini biar rapi. Oke, ini adalah tips yang pertama. Tips yang pertama adalah kalian beli plastik packaging yang kayak gini, nggak tahu sebutnya apa ya, plastik traveling kali ya, plastik buat traveling. Nah ini plastik yang bisa kalian pakai gitu kalau lagi traveling. Dengan cara apa? Yang pertama ini kalian masukin aja, nanti sini udah ada zipnya ya. Ini zipnya itu kayak gini, pakai ini nih, jadi udah enak, tinggal geret aja gini ya. Tuh ya, tinggal dipindahin aja. Ini tuh udah ngekunci ya, ngekunci si zipnya. Nah terus ya juga ada ini fungsinya apa ya, kayak puteran gini. Ini buat nutup, nanti ini kita bisa pompa, bukan pompa ya, nyedot udara yang ada di dalam sini ya. Jadi intinya ini buat ngegepengin si barang-barang kita gitu, biar nanti pas di koper ini bisa masuk lebih banyak ya, bisa dapat ruang yang lebih banyak. Karena ini kan tadinya ukurannya segini nih, nanti dia akan gepeng, dipres gitu loh sama si penyedot udaranya. Nanti aku tunjukin caranya ya. Oke, tapi sebelum itu aku kayaknya sekarang aku mau sedot dulu ini udara-udara yang ada di barang-barang aku ya. Nah nah barangnya kayak gini ya. Ini adalah si penyedotnya ya. Kalian bisa beli di e-commerce apapun kayaknya juga ya. Ini adalah penyedot untuk nyedot si udara yang ada di dalam plastik ini ya. Nanti ini dimasukin ke sini, ini dibuka dulu jangan lupa, terus dimasukin dan nanti dia bakal menghisap. Nah sekarang aku mau tunjukin ya. Nah sekarang aku mau buka ini ya. Ini udah dibuka. Kemudian ini kan ada lubang kayak gini ya. Terus aku masukin dan mulai pencet tombol. Ini ada tombolnya, kita pencet aja. Nanti agak berisik gitu ya. Udah selesai sampai mengkerut gini ya. Kalau udah mengkerut gini, ini tandanya udah selesai. Dan kalau udah jangan lupa ditutup lagi biar udaranya nggak masuk lagi ya, diputar. Udah jadi deh. Nah tips keduanya, setelah kita udah beli si plastik ini, kita langsung dong siapin barang-barang kita yang mau kita bawa ya. Nah kalau aku dimasukin ke dalam plastik kayak gini, yang isinya udah lengkap ya, kayak dari atas sampai bawah ya, dari jilbab, daleman, terus baju, celana atau roknya. Udah aku masukin di sini semua ya, dijadiin satu. Nah semuanya ini udah jadiin hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari selanjutnya ya. Nah itu adalah tips keduanya ya, siapin barangnya dan dimasukin ke dalam plastiknya ya, berdasarkan hari.
kalau udah apa tips ketiganya, jangan lupa dicatat ya. Jangan lupa dicatat. Nah, tips ketiganya itu adalah ya aku bawa notes atau enggak apapun lah, kertas lah. Kita tulis hari-hari yang kita pakai bajunya, dimana kita pakai bajunya ya. Nah, pertama aku tulisin dulu untuk day 1, day 1, day 2, sampai hari selanjutnya. Oke, nih. Ya, udah aku tulisin day 1, day 2, sampai 11 ya, tuh. Udah aku tulis kayak gini di notes aku. Sekarang aku akan tempelin di mana baju itu akan dipakai pada hari itu ya. Nah, nih ya, kalau kalian bisa lihat di sini aku udah fotoin aku pakai baju-baju sesuai hari ya, dan aku tandain nih, misalnya ini day 5 nih, aku tandain kayak gini. Jadi nanti pada saat di sana pun dan pada saat preparing nggak ketukar-tukar gitu ya, nggak ketukar-tukar, dan bisa gampang. Kalau misalnya hari kedua nih bajunya yang mana, banyak banget kan, padahal misalnya ada seragaman atau apa gitu. Nah, itu nanti bisa lebih memudahkan kita untuk cari. Langsung hari kedua aja. Hari kedua, nah aku cari di HP aku tuh hari kedua yang apa sih bajunya. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini kan hari kedua bajunya yang ini nih ya. Aku udah siapin, nanti aku tempelin di day 2. Nah, ini dia. Ini baju hari kedua aku. Dari warnanya udah kelihatan ya. Nah, terus aku tempelin aja di sini. Tuh, ya. Aku tempelin. Jadi gini. Terus hari ketiganya aku pakai yang kayak gini, warna marun. Terus aku stitch. Nah, ini kan bajunya ada warna merahnya. Aku tandain hari ketiga day 3. Itu selanjutnya sampai selesai. Nah, ini ya, udah aku tulisin semuanya berdasarkan hari. Ini pakai sticky notes yang warna kuning kayak gini. Jadi aman banget. Nanti kalau misalnya hari pertama, hari kedua, dan selanjutnya aku mau ngambil baju, jadi gampang banget. Tinggal, oh ini udah ketahuan ya. Nggak perlu nyari-nyari lagi berdasarkan warna karena udah ada tulisannya. Dan mungkin nanti ditumpuknya juga bersusun sesuai dengan nomornya, jadi lebih gampang. Gitu deh. Oke, sekarang aku bakal masukin barang-barangnya ke dalam koper aku yang besar ini ya. Semoga muat, coba nanti kita lihat. Dari hari terakhir dulu, hari ke-10 dan ke-11. Day 9, day 8, day 7, day 6, day 5, day 4, day 3, and last day 2. Oke, gini ya, dan ini masih ada space kalau kalian lihat di sebelah sini ya. Nah, ini bisa aku buat naruh daleman dan kaos kaki dan sebagainya. Nah, oke, aku masukin kaos kaki aku ya di sini. Tadi kan ada ruang lagi ya. Nih, BTW aku beli lumayan tebel. Karena lagi winter. Jadi aku beli, ini yang waktu aku pakai di Korea sih, waktu itu aku beli 3, jadi aku bawa. Jangan lupa bawa baju tidur, tadi hampir lupa ya. Aku bawa baju tidur, by the way, ini cuman 3 kayaknya deh.
1, 2, 3. Jangan bawa baju tidur banyak-banyak, bawa yang secukupnya aja. Kalian bisa pakai baju tidur itu 2 kali sampai 3 kali, karena namanya juga lagi traveling, nggak perlu, apalagi yang hal yang nggak perlu kita bawa keluar gitu, cuman di dalam aja, ya udah kita pakai seadanya aja ya, kita pakai terus berkali-kali. Lagian juga cuman buat tidur, nggak bau dan lagi musim dingin juga kan. Jadi aku bawa 3 doang, padahal aku di situ mungkin sekitar 8 harian ya, di luar perjalanan dari sini ke sana dan sana ke rumah lagi. Ini masih cukup. Terus tadi aku udah masukin dalaman jilbab aku. Terus tips selanjutnya yang keempat, ya, tips yang keempat adalah nih, bawa ini apa ya? Ini untuk hijabers ya. Kalau misalnya non hijabers mungkin udah selalu bawa ini mungkin ya. Tapi ini untuk hijabers adalah tada. Ini adalah catokan ya. Aku sendiri di rumah sebenarnya nggak catokan, karena di rumah ngapain gitu ya. Nah, ini aku beli adalah untuk traveling ya. Catokan ini aku beli khusus traveling. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri, jilbab kadang suka kusut kalau dilipet-lipet ya, apalagi yang bahan-bahan yang mudah kusut gitu ya. Nah, ini tuh serbaguna banget. Aku beli emang untuk nyetrika jilbab dan mungkin bagian baju yang sedikit kusut gitu ya, bisa aku pakai si catokan ini ya. Nah, biasanya aku catokin itu kalau lagi malam hari, jadi pas lagi pagi hari nggak buru-buru ya. Namanya kan catokan ya, agak butuh ekstra sedikit gitu, karena ini kan kecil. Aku by the way bawa sepatu 2, ini yang warna cream beige ya, warna beige, sama satu lagi warna hitam. Yang warna hitam langsung aku pakai aja pas di bandara, karena juga aku kalau beli boots ya kayak gini tetap ada heelsnya sedikit aja, tapi nggak begitu tinggi ya, dan aku pastiin nyaman gitu untuk dipakai. Nah, ini adalah tips trick and tips ya, ke berapa tadi ya, kelima kali ya, kelima ya. Nah, yang kelima ini adalah jangan lupa kalian kan pakai boots ya. Nah, kalian harus beli si kaos kaki yang lebih tebal dari biasanya kalau winter kan. Kalau winter atau musim-musim dingin lah, musim gugur, musim semi gitu, yang lagi agak dingin, kalian kan pakai boots nih, misalnya lagi mau pakai boots. Nah, kalian harus beli kaos kaki yang lebih tebal. Kalau enggak kan pasti kedinginan kakinya, apalagi kalau lagi salju. Tipsnya adalah beli boots 1 nomor di atas nomor yang biasa kamu pakai. Ya, misalnya aku tuh pakai nomor 36 sepatu ya. Nah, aku beli boots ini tuh ukurannya 37. Ya, kalau di sini aduh nggak kelihatan sih. Bootsnya mau yang ini, mau yang satunya lagi warna beige itu, warna cream itu aku beli ukuran 37. Nah, kalau aku pakai sneakers aku pakai ukuran 36. Kenapa? Karena pas lagi pakai si kaos kaki wool gini, ini tebel banget ya. Tebel banget, nambah 1 sentian mungkin di sekeliling kaki kalian. Jadi kalau kalian belinya ngepas, itu pasti udah nggak muat, bikin kaki kalian sakit. Karena sebelumnya aku punya boots juga yang warna hitam ya, itu akhirnya aku kasih ke orang aja. Karena apa? Karena ternyata itu agak kekecilan di kaki aku beli ngepas ukurannya, dan aku pakai si wool, kaos kaki wool itu ternyata bikin kaki aku sakit, jari-jari kaki aku tuh sakit banget gitu loh, karena kan kesempitan ya. Nah, aku beli lagi nih yang lebih besar ukurannya biar lebih nyaman tuh ya, lucu banget deh. Nah, karena musim dingin jangan lupa bawa sarung tangan, gloves. Nah, aku bawa 2, ini warna krem 1 sama warna abu 1 ya, karena kan aku bajunya netral-netral warnanya, dan sarung tangannya netral juga lebih gampang gitu kan disesuaikan sama warna baju. Nah, ini aku yang warna krem aku masukin ke sini, mungkin aku taruh sini aja kali biar gampang nyarinya. Karena yang warna abu-abu udah aku bawa di tas satunya, nanti aku tunjukin tips berikutnya ya, ada bawa di tas jinjing aku. Nah, jangan lupa bawa warm leggings. Nah, ini adalah tips ke-7. Nah, tips ke-7 itu aku bawa tas kayak gini. Nah, ini tuh tas yang bisa dibuka nih. Dibuka nanti kayak jadi tambah besar gitu loh. Nah, menurut aku
Ini buat orang yang nggak mau bawa koper tambahan ya. Biasanya kan ada yang lebih suka bawa koper kabin tuh ya, yang bawa satu koper untuk di bagasi, satunya buat di kabin. Nah, aku pribadi tuh sebenarnya lebih suka bawa tas lagi gitu. Karena apa? Aku tuh suka banget ngebuka tas aku, kayak ngambil make up atau kebutuhan aku kayak tisu dan lain-lain, atau mau cuci muka. Jadi lebih gampang aja pakai tas, dan ini bisa aku taruh di bawah kaki aku nanti ya, kalau misalnya tasnya nggak begitu besar. Dan plus satu lagi, aku tuh pendek, jadi nggak nyampe kalau misalnya lagi suruh ngangkatin si koper ke kabin pesawat gitu kan ya. Aku jadi takut gitu, mau minta bantuan orang juga nggak enak gitu. Jadi aku prefer bawa tas. Jadi yang nanya kenapa nggak bawa koper, mungkin kalau bawa koper bisa juga sih kalau aku lagi jalan-jalannya bareng-bareng sama yang lain gitu ya, aku bisa minta bantuan. Tapi sebenarnya lebih prefer tetap bawa tas gitu ya. Walaupun misalnya bawa koper kabin, aku tetap pengen bawa tas lagi gitu loh. Karena aku tuh badannya kecil dan aku selalu bawa tas yang kecil. Belinya tas-tas yang kecil. Jadi tas aku sendiri tuh nggak cukup untuk masukin barang-barang aku gitu ya. Nah, ini aku mau masukin barang-barang yang mau aku bawa, hal-hal penting yang paling pokok banget, yang penting-penting banget, yang akan aku masukin ke tas ini ya. Oke, pertama ini adalah coat. Ini adalah coat yang aku pakai di hari pertama aku ya, pas mau nyampe gitu. Pas nyampe dari bandara, mungkin keluar dari bandara kan akan dingin ya. Nah, aku pakai ini, coat ini. Jadi aku masukin coatnya dulu di dalam tas aku yang ini. Udah aku prepare. Bentar. Nih ya, udah aku masukin sini. Terus selanjutnya adalah nih. Nah, ini kalian tahu mungkin nih apa ya? Ini adalah tas make up dan skincare aku dan kebutuhan-kebutuhan kayak buat mandi gitu ya. Nah, jadi aku bisa nyimpen barang-barang keperluan aku buat mandi dan skincare serta make up aku. By the way, ini tuh belum lengkap aku masukin ke sini. Ada uang euro aku. Ini belum lengkap, jadi nggak aku masukin dulu ke tas, tapi nanti ini akan aku masukin gitu ya. Terus adalah tisu basah, jangan lupa bawa untuk tangan aja gitu. Dan aku selalu bawa ini adalah tas yang bisa dilipat jadi kayak ini loh. Ini aku beli di Thailand dulu banget, udah lama banget aku beli di Thailand, dan aku selalu pakai setiap traveling aku. Kalau kalian naik bus ataupun mobil yang biasa, misalnya kalian jalan bareng-bareng ya, nah kalian itu bisa masukin barang-barang kalian yang agak nggak gitu-gitu penting tapi tetap penting gitu, kayak misalnya tisu basah ataupun botol air dan lain-lain, kalian bisa taruh sini dan kalian tinggalin gitu di kendaraan kalian, jadi nggak perlu kalian bawa-bawa terus gitu. Nah, ini nanti akan aku masukin ke sini ya, mungkin langsung aku buka aja kali ya, biar nanti lebih enak aja. Nah, jadi ya kayak gini. Aduh, ini enak banget, praktis banget ya, bisa dilipat kalau nggak dibutuhin dan bisa dibuka kalau lagi mau dipakai ya. Ini aku beli waktu di Thailand, lucu banget deh. Bikin tisu karena nanti biar gampang langsung aja di tas ini ya. Tisu. Dan tips ke-8, lupa lagi ya. Tips ke-8 sekarang adalah tips ke-8 adalah bawa, jangan kasih tahu mereknya karena nggak di endorse. Nah, ini adalah tisu basah untuk area ini ya. Nah, ini tuh untuk apa? Fungsinya untuk cebok. Nah, ini adalah fungsi yang paling penting ataupun trik yang paling penting, tips yang paling penting. Tadi aku udah bilang gimana kalau misalnya kita keluar negeri tapi nggak ada air di toiletnya ya. Nah, kalau kalian yang suka pakai bidet, nah kalian itu juga mungkin tipsnya ya, kalian bisa beli bidet yang langsung bisa disembur gitu ya. Tapi aku pribadi nggak suka karena apa? Aku udah bilang tadi, aku selalu bawa tas kecil ya, karena aku badannya kecil, aku nggak pernah beli tas besar, dan aku selalu bawa tas kecil, jadi nggak muat di tas aku, of course ya. Jadi aku bawa ini. Pertama, ini hanya untuk pipis ya, Aku bawa beberapa dan ada yang udah aku masukin tas ya.
karena tasnya kecil, jadi aku bawa di situ kayak tisunya cuma beberapa lembar gitu, nggak banyak, nggak full kayak gini, nggak full. Nanti kalau misalnya yang di situ udah habis, aku isi lagi gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak yang dibawa. Nah yang ini cadangannya bisa aku masukin ke sini ya. Kalau misalnya tiba-tiba yang ada di tas kecil aku udah habis, aku langsung pindahin yang dari sini ke sana. Nah itu tadi tips ke-7 ya. Sekarang tadi tips kedua ke-8 ya. Sekarang tips yang ke-9. Udah aku bilang tadi si tisu itu cuma bisa untuk pipis aja ya, buang air kecil gitu. Kenapa? Karena aku udah coba sendiri untuk buang air besar itu kayaknya nggak membantu ya, kurang membantu karena butuh waktu yang lama untuk ngebersihin. Dan kita daripada was-was, kita tetap harus pakai air kan. Nah ini menurut aku daripada kalian pakai bidet, yang kalau kalian mungkin bawa tas yang besar itu pakai bidet mungkin udah oke ya. Nah untuk yang suka bawa tas kecil kayak aku, nih pakai ini. Aduh kok susah dibuka sih. Nah pakai ini. Kalian tahu apa ini? Yap, botol minum yang bisa di fold ya, bisa dilipat. Nih tuh, botol minum ini tuh bisa dilipat. Tuh lihat ya. Aku beli ini emang sengaja untuk buat traveling sebenarnya ya, daripada buat minum-minum gitu. Nah ini aku sengaja beli ini buat cebok kalau lagi traveling. Tuh, bukan buat minum, tapi bisa juga buat minum ya. Kalau misalnya aku tiba-tiba pengen minum, ya udah aku pakai buat minum. Kalau tiba-tiba aku mau cebok, ya udah, lagian pun nggak kena ke bagian itu kan ya. Nah, nih, lihat seberapa kecilnya ini. Ini bisa aku sangkutin di tas aku, ataupun kalau aku nggak mau disangkutin ke tas aku taruh di si multipurpose ini, multifungsional tas ini yang aku bilang ini aku tinggalin di kendaraan ya. Ini namanya juga kalau pup itu kan pasti ada sinyal ya, pasti kita sakit perut. Nah pas kita udah mulai sakit perut, kita bawa ini ya, bisa langsung cantolin tas. Tapi kalau kita mungkin ngerasa ini bukan jamnya kita untuk mengeluarkan itu, kita taruh aja di sini ya. Ini udah enak banget. Itulah tips aku ya. Tadi tips keberapa ya Allah, aku lupa, kebanyakan tips. Tapi ikutin terus, mungkin nanti ada selanjutnya tipsnya ya. Dan jangan lupa bawa obat-obatan ya. Nih, jangan lupa bawa obat-obatan. Tips ke-10. Tips ke-10, bawa obat-obatan kalian dimasukin ke dalam plastik travel kayak gini biar enak aja, gampang dibawa. Apa aja yang perlu dibawa? Pertama yang ya sesuai penyakit kalian, yang suka kambuh aja apa gitu. Misalnya suka alergi ya pasti bawa obat alergi kan. Nah, kalau aku pribadi bukan alergi tapi adalah gak tau kenapa aku kalau kecapean atau tiba-tiba kurang istirahat, nah ya kurang tidur, kurang istirahat dan kecapean, aku tuh suka kambuh. Bukan karena telat makan sih, lebih tepatnya lebih kayak kecapean, kurang tidur, itu lebih tiba-tiba muncul gitu, suka muncul. Jadi aku bawa ini 2 karena aku di sana kan 11 hari, jadi takut gak cukup, namanya jaga-jaga ya. Terus apalagi aku bawa paracetamol ya, paracetamol buat flu atau sakit kepala, demam, aku bawa di sini. Dan yang ketiga adalah yang paling penting itu obat diare ya, karena kita nggak tahu di sana kita mungkin makanannya nggak cocok, tiba-tiba diare, jadi kita bawa aja gitu ya untuk jaga-jaga. Ini aku masukin di aku masukin di sini ya, di tas yang si pink kecil ini yang tadi aku bawa kemana-mana selalu. Ini juga aku masukin ke tas yang tadi, tas yang pink ini ya, aku masukin. Dan aku juga bawa tisu kecil kayak gini ya, bawa tisu kecil biar enak aja gitu. Nanti kalau misalnya butuh satu, aku bawa dulu ke yang tas kuning tadi, aku masukin, nanti sisanya biar aku taruh koper ataupun tas yang pink ini nggak aku bawa-bawa gitu. Ini aku masukin ke tas kuning juga. Nah oke, next adalah tips ke-11 ya. Tips ke-11 adalah bawa nih, ini apa? Ini adalah tisu basah
untuk wajah ya, kayak makeup remover sih lebih tepatnya ya. Ini adalah makeup remover yang praktis banget karena berbentuk tisu basah. Ini udah khusus ya, khusus makeup remover, jadi udah pasti aman banget untuk kulit wajah. Nah ini aku beli dari waktu aku di Korea kalau nggak salah deh, aku udah mulai pakai ini. Jadi daripada kalian pakai bawa si micellar water ataupun oil, face oil gitu ya, yang mungkin makan banyak tempat dan ribet gitu. Namanya juga lagi traveling, kita pengen yang satset ya. Jadi aku beli ini biar lebih mudah aja, gampang, dan juga nggak perlu bawa banyak barang lagi, nggak perlu bawa micellar water, terusnya kayak oil cleaner, dan juga mungkin perlu kapas juga kan, pasti perlu kapas. Nah jadi daripada bawa 3 item ataupun 2 item, aku cuman butuh bawa 1 item ini aja, udah praktis banget. Ini aku masukin ke tas yang tadi ya, yang isinya ini keperluan wajah aku lah ya, toiletries gitu, toiletries. Nah aku juga bawa timbangan kayak timbangan bagasi atau apalah, timbangan travel ya, buat nimbang koper aku, apakah koper aku sudah melewati batas atau belum ya. Udah melewati batas atau belum, nanti aku kena charge lagi kan. Nah ini aku bawa. And then adalah tips ke-12. Kalian bisa tebak nih apa? Tips ke-12 adalah bawa, ini apa sih namanya, adaptor kali ya, colokan lah, gampangnya colokan ataupun adaptor yang bisa dipakai ke berbagai negara sih ya. Ini tuh aku beli, aku lupa sih harganya, di e-commerce juga ada ya. Ini ada buat Europe, UK, terus ada USA, Australia juga ada, Asia juga ada ya. Nih lihat, kalian bisa lihat di sini kayak tinggal didorong aja ininya di sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada berbagai dorongan gini yang bisa sesuai dengan si negara-negaranya, nanti muncul kayak gini ya. Tapi sebenarnya Europe itu kayaknya colokannya sama kayak Indonesia ya, jadi sebenarnya ini nggak gitu perlu, tapi ini bisa dipakai juga sebenarnya karena ini ada nih. Kita bisa ngecas di sini langsung ya, jadi apa ya namanya, ya outputnya banyak gitu kalau kita mau masukin beberapa casan gitu ke sini ya. Jadi bisa gitu, bisa lebih dari 1 gitu. Oke, ini aku tetap bawa untuk jaga-jaga. Terus kalian tahu nggak sih, aku bawa ini, aku beli ini buat tidur gitu ya, tapi ternyata aku menemukan sesuatu yang lebih oke banget daripada ini. Nah ini dia barangnya udah keambil, jadi tips yang ke-13 ya. Ini jadi tips ke-13, bawa, tara. Gimana sih caranya? Nah ini dia. Kayak gini. Kalian tahu ini apa? Ya ini adalah rambutnya jadi kelihatan. Ini adalah barang yang bisa kalian bawa. Ya Allah lucu banget. Ini adalah bantal leher. Sebenarnya tuh aku punya bantal leher juga ya. Tapi bantal leher aku itu kayak gede banget di sininya, kayak bikin aku sesek gitu. Jadi aku beli ini juga karena lucu dan fungsinya adalah ini sebagai bantal leher, dan juga ini adalah penutup mata kita ya. Biar namanya juga lagi tidur di tempat umum kan, malu ya kalau nganga ataupun matanya kebuka kan, kita nggak tahu ya, jadi lebih baik kita tutup saja. Ya kita tutup aja kayak gini, dan juga nyaman bagi kita. Dan ini tuh udah aku semprotin lavender gitu loh, bentar, udah aku semprotin lavender oil, lavender apa ya, yang membuat tidur gitu loh, semprotan lavender yang bisa bantu kita tidur dengan nyenyak. Nih ya, udah aku bawa ini ya, tips ke-12. Lucu banget. Terus kalau misalnya aku nggak nyaman, aku juga sebenarnya nggak tahu aku bakal nyaman apa enggak pakai ini di leher, aku bisa juga meluk kayak gini, ataupun lagi nunggu di bandara aku bisa tidur pakai bantal kayak gini, ataupun aku peluk kayak gini gitu. Jadi ini fungsional gitu ya. Oke, tips ke-14 ada di dalam pouch ini. Oke, ini sebenarnya akhir-akhir tips ya, tapi ada satu tips lagi yang paling penting gitu, sangat-sangat penting dari segala hal yang penting.
Ya, aku ini ngasih tahu yang ini dulu, tips ke 14. Nah, ini ada tips ke-14. Aku bawa si cutie ini. Kalian udah lihat, ini adalah gembok. Nah, yang satu untuk ngegembok si koper, yang satu ngegembok si tas aku ini ya. Sebenarnya aku nggak tahu juga bakal aku gembok apa enggak tas pink ini. Kalau enggak, ya paling nggak aku pakai. Tapi aku bawa dua-duanya ya. Ini nanti buat ngegembok gitu. Nah, ini adalah tips and trick yang terakhir, yang ke-15. Oh, aku nggak nyangka bakal segenap itu ya, jadi 15 ya. Nah, ini adalah ini ya, ini apa? Kalian tahu? Oke, aku lepas dulu ya. Nih. Hal kecil, barang kecil yang sangat-sangat penting untuk kita bawa ya. Kalian tahu, kalau di Europe itu banyak pencopet ya kan? Kalian tahu di Europe itu banyak banget pencopet dan aku jadi was-was gitu loh. Kayak aku cari tahu gimana trik and tricksnya. Banyak sih kayak ada juga yang bawa dompet kecil lagi di dalam ini apa namanya? Di dalam baju aku juga bawa itu. Tapi mungkin daripada apa namanya, kalau kalian nggak mau gitu ya, ini aku apa namanya, list yang paling pentingnya aja adalah ini ya. Ini kalian beli, terus kalian bisa kaitin di tas kalian ya. Nih, dikaitin antara si resleting dan juga si penyangga ininya nanti, rantai apa, sling bagnya gitulah ya. Nih, jadi nggak bakal bisa kebuka tuh ya. Udah aku kaitin gini sini, udah aku kaitin, nggak akan pernah bisa dibuka. Dan karena ini kecil, pasti susah juga gitu orang nyari-nyarinya, susah gitu ngelihatnya ya. Dan ini kalian harus posisiin di bagian terdekat badan depan kalian ya, kayak gini. Nah, kan aku bawa tas kecil, udah aku bilang tadi bawa tas kecil, jadi aku bawa barang-barangnya yang cukup aja di tas ini, yang barang-barang yang penting aja seperti paspor, HP, terusnya charger gitu ya. Bukan charger sih, power bank yang kecil. Terus apalagi tisu basah yang tadi buat cebok, udah itu ya. Mungkin sama make up sedikit aja, kayak cushion dan juga lipstick, itu aja sih ya. Jadi cukup sih bagi aku, simple kayak gitu. Udah itu aja sebenarnya sih 15 tips and tricks aku untuk traveling, terutama di Europe yang banyak pencopetnya ya. Itu aja, semoga kalian suka dan juga semoga tips and trick aku tuh bermanfaat ya. Semoga kalau yang kalian belum tahu jadi tahu, dan yang udah tahu bisa sharing juga apa sih tips apa lagi sih yang bisa diterapin gitu kalau kita lagi traveling. Kalian boleh komen di kolom komentar aku biar aku juga tahu, karena aku suka banget nih traveling. Aku butuh banget tahu saran-saran baru, tips and trick apa yang bisa aku pakai, mungkin bisa lebih bermanfaat untuk traveling aku berikutnya. Dan semoga apa yang aku jelasin dan aku kasih tahu tadi itu bisa bermanfaat juga bagi kalian yang belum tahu. Dan semoga kalian suka videonya. Jangan lupa di like, comment, and juga subscribe videonya. Dan ditunggu video-video berikutnya, video-video selanjutnya di traveling nanti kali ini ya. Dadah, assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.